Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Pujianto. NIM saya 2018-34031 semester 5 dari program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Irfai Faitur Rahman, sarjana pendidikan, magister pendidikan, selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian sastra. Nah, ada 4 karya sastra yang akan saya teliti, yaitu yang pertama antologi puisi, novel, cerpen, dan naskah drama. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah antologi puisi. Di sini saya menganalisis tentang cerminan sosial dan fungsi sosial dalam antologi Mata Zaman karya Sosyawan Lea. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana cermin masyarakat dalam antologi Mata Zaman karya Sosyawan Lea dan bagaimana fungsi sosial dalam antologi Mata Zaman karya Sosyawan Lea. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan cermin masyarakat dalam antologi Mata Zaman karya Sosyawan Lea dan mendeskripsikan fungsi sosial dalam antologi Mata Zaman karya Sosyawan Lea. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah sastra sebagai cermin masyarakat dalam 3 puisi, yaitu terdapat konteks sosial politik dan kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian, konteks sosial budaya masyarakat, serta kondisi sosial politik pada puisi Mimpi Padi tentang Naga dan Garuda. Yang kedua adalah fungsi dalam antologi Mata Zaman. Terdapat 3 simpulan, yaitu sastra sebagai pembaharuan atau perombak yang memberikan kritiknya atas kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian. Sastra sebagai penghibur, bahwa sastra tidak hanya menceritakan tentang percintaan tetapi juga menjadi suatu wadah informasi. Lebih spesifiknya itu informasi mengenai keadaan sosial, ya, kritik sosial. Selanjutnya adalah sintetis antara sastra sebagai pembaru perombak dengan sastra sebagai penghibur, bahwa sastra dapat menjadi alat kritik dan pemberi informasi kepada pembaca. Nah, yang selanjutnya adalah menganalisis novel. Di sini saya menganalisis novel Jejak Langkah karya Pramudia Anantatur. Di sini saya menganalisis tentang gaya bahasa dari novel tersebut. Gaya bahasa sebenarnya merupakan bagian dari pilihan kata yang mempersoalkan cocok atau tidaknya pemakaian kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, persoalan gaya bahasa itu meliputi semua hierarki bahasaan, yaitu pilihan kata secara individual, frasa, klausa, dan kalimat, atau bahkan mencakup pula sebuah wacana secara keseluruhan. Jadi jangkauan gaya bahasa sangat luas, tidak hanya meliputi unsur-unsur kalimat yang memperlihatkan corak tertentu seperti umum dan retorika klasik. Poin yang kedua adalah mengelompokkan gaya bahasa menjadi 4. Jadi di novel karya Pramudia Anantatur ada gaya 4 bahasa. Yang pertama adalah gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. B. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. C. Gaya berdasarkan nada yang terkandung di dalamnya. Dan D. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna yang terkandung di dalamnya. Terdapat 2 macam gaya bahasa di novel Jejak Langkah, yaitu gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Nah, mengapa saya menganalisis Jejak Langkah ini? Karena
setelah saya baca novel Jejak Langkah dari karya Pramoedya Anantatur ini memang menarik, dan saya bisa berulang-ulang kali memahami gaya bahasa tersebut. Kalau saya membaca sekali belum paham tentang maksud dari Pramoedya Anantatur di buku tersebut. Jadi yang ketiga adalah saya menganalisis cerpen. Nah, ini adalah salah satu penulis favorit saya, Dwi Lestari. Nah, di sini saya menganalisis aspek sosial cerpen Filosofi Kopi karya D. Lestari. Apa sih tujuan penelitian ini? Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek sosial yang terdapat pada kumpulan cerpen Filosofi Kopi. Objek dalam penelitian ini adalah aspek sosial yang terdapat pada kumpulan cerpen berjudul Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata, kalimat, dan percakapan yang menunjukkan adanya aspek sosial dalam cerpen Filosofi Kopi. Aspek sosial yang terdapat dalam tiga cerpen Filosofi Kopi ini, cerpennya berjudul Filosofi Kopi, Mencari Hirman, dan Sikat Gigi. Nah, di sini di salah satu cerpen tersebut, aspek budaya, lingkungan sosial, dan ekonomi lebih ditonjolkan. Jadi aspek sosial, lingkungan, sosial, dan ekonomi di tiga cerpen itu, Filosofi Kopi, Mencari Hirman, dan Sikat Gigi, ini lebih ditonjolkan aspek sosialnya. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah menganalisis naskah drama. Nah, di sini saya menganalisis tentang pendekatan struktural dalam lakon AUT karya Putu Wijaya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan pendekatan struktural dalam lakon AUT karya Putu Wijaya. Tujuannya adalah mengetahui penerapan teori struktural dalam lakon AUT karya Putu Wijaya. Pendekatan struktural membedah secara struktural analisis unsur intrinsik dalam karya sastra. Adapun unsur intrinsik dalam drama yaitu judul, wawancang, dan kramagung, babak dan adegan, tema, penokohan dan perwatakan, konflik, alur, latar, teknik, dialog, dan tipe drama. Nah, jadi di sini saya menganalisis tentang unsur intrinsik dari naskah drama tersebut. Nah, itulah beberapa poin-poin yang saya analisis. Yang pertama tadi antologi puisi, cerpen, novel, dan naskah drama. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.